Bab 141. Derap kaki kuda menggulung debu, melaju ke utara, menuju kota burung Kiao Luxi. Ketiga orang itu belum pernah menginjakkan kaki di kota burung Kiao Luxi. Soal jalur mana yang harus ditempuh, mereka pun tidak punya kepastian, yang mereka tahu hanya arah barat laut dari tempat mereka berada sekarang. Maka mereka pun berjalan sambil mencari jalan, satu etape demi satu etape. Di hadapan mereka ada kota kecil Luoshan, yang dijaga ketat oleh tentara pemerintah dan tidak mungkin bisa dilewati. Ala Yanzong memutuskan untuk mengambil jalan memutar. Saat sampai di persimpangan menuju hutan kecil tempat mereka pernah membeli bahan makanan, mereka pun berbelok ke barat, berjalan sekitar 10 i, lalu berbelok lagi ke arah utara. Sepanjang perjalanan, bila haus mereka meminum air dari kantong, bila lapar, mereka makan beras sangrai atau mengunyah ikan kering. Matahari musim semi belum terlalu panas. Sejak fajar hingga senja, mereka telah menempuh perjalanan seharian penuh. Ala Yanzong mendapati bahwa setiap kota atau pasar besar selalu dijaga oleh pasukan pemerintah, tetapi desa-desa kecil tampak kosong tanpa pos penjagaan. Senja telah mewarnai langit dengan rona merah, udara mulai mendingin, dan kuda-kuda yang mereka tunggangi sudah kelelahan setelah berjalan seharian. Sudah waktunya mencari tempat bermalam. Dari kejauhan, sekitar 10 i, tampak sebuah desa. Melihat ukurannya, tampaknya itu sebuah kota pasar. Ala Yanzong memperkirakan di sana pasti ada penjagaan. Namun demi mencari tempat bermalam, mereka tetap memutuskan untuk mendekat dan melihat. Baru menempuh setengah jalan, sekitar 5 i, mereka melihat sebuah gubuk kecil di pinggir jalan. Di sekelilingnya tumbuh bayam setinggi telapak tangan, tunas bawang putih sepanjang 1 jengkal, dan kucai sekitar 2-3 inci. Sayuran lain di petak-petak pun baru saja memperlihatkan tunas kehijauan yang mungil. Sebuah kebun sayur. Ania Xiaoer menunjuk ke arah gubuk kecil itu. Kita lihat dulu ada orang atau tidak. Kalau tidak, bagaimana kalau kita bermalam di sana? Ala Yanzong mengangguk. Boleh, kita lihat dulu. Ketiganya turun dari kuda dan melangkah mendekati gubuk. Pintu rumah tampak tidak terkunci, dan saat mereka mendorong pintunya, ternyata tidak ada siapapun di dalam. Di dalam hanya ada ranjang, selain itu tidak ada apa-apa. Tampaknya kebun ini belum membutuhkan penjagaan, sehingga si petani tidak tinggal di sana. Ania Xiaoer tampak gembira. Langit benar-benar memihak kita. Seolah tahu kita tidak bisa masuk ke kota, maka disiapkan rumah kecil ini untuk kita. Namun Ula Zitao cemberut, bibirnya mengerucut. Kita bertiga harus berbagi satu ranjang lagi. Ala Yanzong tertawa canggung. Sedang dalam perjalanan, harus bisa menyesuaikan diri. Ania Xiaoer malah tertawa lebar. Bisa menyesuaikan diri saja sudah bagus, apalagi di luar ada sayur. Malam ini aku akan masak sup jamur bayam. Ala Yanzong tersenyum. Bisa menyantap sup bayam, itu sudah layak disebut hidangan mewah. Ula Zitao menyindir, kamu sebut itu sup bayam. Peralatan masak saja tidak ada, pakai apa masaknya? Aku bawa, kali ini peralatan masakku bawa lengkap. Kita kan punya kuda, jadi bawaan banyak tak jadi soal. Ania Xiaoer tampak puas pada persiapannya yang matang, namun Ula Zitao masih terlihat kesal. Ia berkata lagi, lihat betapa bangganya kamu. Nah, kali ini kamu memang ada gunanya. Tapi bagaimana dengan kayu bakar? Air, mau buat sup, duanya harus ada, bukan? Kayu bakar, aku cari sekarang juga, di sekitar sini pasti ada, tapi, air ya, itu juga masalah. Air yang kita bawa sudah hampir habis, memang tidak cukup. Ania Xiaoer menggaruk kepalanya, menyadari ini memang masalah besar. Ala Yanzong berkata, air memang harus dicari, bahkan kalaupun kita tidak jadi masak sup bayam, tetap perlu mengisi kantong. Air, begini saja, Xiaoer, ayo kita turunkan barang-barang dulu, pindahkan ke dalam rumah. Kamu cari kayu bakar, aku akan cari air. Siap, mereka bertiga menurunkan semua barang dari kuda, lalu mengikat kuda di lahan berumput agar bisa leluasa memakan rumput. Anlak Xiaoer segera pergi mencari kayu dan jerami kering. Sementara itu, Ala Yanzong dan Ula Zitao memindahkan seluruh barang ke dalam gubuk. Ula Zitao mulai merapikan isi gubuk, dan Ala Yanzong keluar untuk mencari sumber air. Para petani tentu memerlukan air untuk menyiram sayuran, jadi sudah pasti di sekitar kebun akan ada sumber air. Tanpa air, tanaman tak akan bisa tumbuh dengan baik, dan benar saja, di sisi timur kebun, sekitar 100 meter jauhnya, terdapat aliran air kecil yang masih mengalir pelan. Mata air mengalir. La mengisi penuh kantong airnya, membawanya kembali ke gubuk.
lalu kembali lagi mengambil peralatan masak seperti panci dan mangkuk, juga membawanya ke aliran air itu untuk dicuci dan diisi. Ula Zitao menyiapkan jamur dan mulai merendamnya. Ala Yanzong memetik bayam segar, lalu mencucinya hingga bersih. Tak lama kemudian, Anja Xiaoer datang membawa seikat kayu bakar dan jerami kering. Ia segera menyusun tungku dan menyalakan api, seperti yang ia janjikan. Malam itu mereka bertiga benar-benar menikmati semangkuk sup bayam dan jamur. Tidak lagi sekadar mengunyah beras sangrai atau ikan kering, setelah makan dan hari mulai gelap, karena tak ada kegiatan lain, mereka pun memutuskan untuk beristirahat lebih awal. Ala Yanzong memindahkan kuda ke lokasi yang lebih baik agar tetap bisa makan rumput di malam hari. Saat tiba waktunya tidur, Ala Yanzong mendapati ranjang di dalam gubuk itu cukup kecil, mereka bertiga tidur berdempetan, dan ia yang berada di tengah merasa sangat tidak nyaman. Setelah dua temannya terlelap, ia diam bangun, membentangkan selembar kulit domba di lantai, lalu duduk bersila untuk bermeditasi dan menyalurkan tenaga dalam. Ia tahu, bagi dirinya, meditasi jauh lebih menyegarkan dan mengusir lelah dibanding tidur. Satu-satunya hal yang membuat Ala Yanzong merasa agak tidak nyaman adalah kenyataan bahwa yang tidur di atas ranjang itu adalah Anlak Xiaoer dan Ula Zitao. Ia sendiri merasa ada yang ganjil dengan pemandangan itu, namun karena keterbatasan kondisi selama perjalanan, ia hanya bisa menerima dan menyesuaikan diri. Saat langit mulai memucat, kedua orang di ranjang itu pun terbangun. Sementara itu, Ala Yanzong sudah berada di luar, berlatih jurus pagi seperti biasa. Untuk sarapan, Anja Xiaoer kembali membuat sepanci sup bayam. Ula Zitao mengeluh, katanya meskipun sup bayam itu enak, tetapi kalau dimakan 2 kali berturut-turut, rasa nikmatnya pun jadi hilang. Setelah makan dan merapikan semua barang, ketika mereka hendak melanjutkan perjalanan, datanglah seorang petani berusia sekitar 50 tahun berjalan cepat ke arah mereka sambil memanggul keranjang bambu. Melihat ketiganya berada di depan gubuk, ia pun bertanya dengan curiga, "Kalian bermalam di sini semalam?" Ala Yanzong segera menyambut dengan senyum ramah, "Betul, Paman. Kami bermalam di sini." Orang tua itu menurunkan keranjang dari punggungnya. Melihat ada sebagian bayam di ladangnya yang sudah dipetik, ia kembali bertanya, "Kalian memotong bayam, ya?" Ala Yanzong menduga orang tua ini adalah pemilik kebun, maka segera menjawab dengan sopan, "Benar, Paman. Kami memang makan bayam dari ladang ini. Aku sudah meninggalkan uangnya di atas ranjang." Orang tua itu masuk ke dalam, melihat keadaan rumah, semuanya tertata rapi, tidak ada yang rusak. Memang sejak awal pun rumah itu hanya berisi sebuah ranjang kayu. Di atas ranjang, 5 keping uang tembaga ditata rapi. Orang tua itu mengambil koin tersebut, lalu keluar lagi dengan wajah penuh senyum. "Wah, cuma bayam saja, tak seberapa nilainya. Sudah dimakan ya tak apa, tidak usah sungkan." Sambil berkata demikian, ia pun memasukkan koin ke dalam sakunya. Ala Yanzong tetap bersikap hormat, "Kami makan bayam Paman, jadi membayar sedikit uang sudah sepantasnya." Kini si petani menjadi semakin ramah. "Kalau kalian masih ingin, bawa saja lebih banyak." La pun mengambil sabit dari dalam keranjangnya dan bersiap hendak memotong bayam. Ala Yanzong segera menolak dengan gerakan tangan, "Tidak usah, Paman. Kami membawa bayam pun di perjalanan nanti tidak akan mudah mengolahnya. Tidak mau merepotkan Paman." Si petani pun menghentikan gerakannya, tidak jadi memotong. Ia lalu bertanya, "Kalau boleh tahu, kalian bertiga ini mau kemana?" Ala Yanzong menjawab, "Paman, kami ingin menuju ke kota burung Qiaoluxi. Hanya saja kami belum pernah ke sana dan tidak tahu berapa jauh jaraknya, atau jalur mana yang sebaiknya ditempuh." Petani itu mengangkat wajahnya, kota burung Qiaoluxi, ya. Dulu waktu masih muda aku pernah ke sana. Persisnya seberapa jauh, aku juga tak bisa pastikan, tapi kira-kira butuh 4 atau 5 hari jalan kaki kalau lewat jalur dekat. Kalau lewat jalur jauh, mungkin bisa sampai 7 atau 8 hari. Ula Zitao langsung memekik, "Aduh, sejauh itu. Tapi kenapa ada jalur dekat dan jalur jauh?" Petani itu pun menjelaskan, "Begini, jalur dekat harus melintasi gurun pasir. Gurunnya sendiri butuh waktu 2 hari untuk dilewati. Dari sini ke pinggir gurun 1 hari perjalanan, dan setelah keluar dari gurun, ke kota burung Qiaoluxi tinggal 1 hari lagi. Jalur jauh menghindari gurun, tapi kalian harus memutar melewati gunung besar, itu bisa memakan waktu 5-6 hari." "Gurun pasir," seruanlah Xiaoer dengan nada panik, wajahnya tampak gentar. Ula Zitao pun tak kalah cemas,
wajahnya sudah dipenuhi kerutan khawatir, sementara itu, Alayanzong tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ia hanya berdiri diam, kening berkerut, tenggelam dalam perenungan yang dalam. Bab 142. Melihat wajah ketiganya yang cemas, si petani tua kembali berkata, waktu yang kusebutkan tadi itu untuk berjalan kaki. Kalian sekarang menunggang kuda, tentu jauh lebih cepat. Ke tepi gurun saja, setengah hari pun cukup. Tapi begitu masuk ke gurun, kuda pun tak bisa berlari. Kira-kira untuk menyeberang gurun, kalian tetap butuh waktu 1 hari penuh. Kalau tidak bisa keluar sebelum malam, berarti kalian harus bermalam di dalam gurun. Bermalam di gurun, Ania Xiaoer dan Ula Zitao hampir berseru bersamaan. Si petani menambahkan, bermalam di gurun bukan hal sepele. Siang hari sangat panas, malam sangat dingin. Kalau ada angin, bisa jadi kalian terkubur pasir. Seram sekali. Ula Zitao tak mampu menyembunyikan rasa takutnya. Memang cukup berbahaya, si petani mengangguk. Melihat kalian naik 3 ekor kuda, saran saya jangan lewat gurun. Lebih baik memutar melewati gunung. Paling hanya menambah 1 hari perjalanan, tapi jauh lebih aman. Apalagi kalian membawa seorang gadis muda, lebih baik jangan sampai dia terlalu menderita. Betul. Demi Zitao, lebih baik kita tidak menyeberangi gurun. Ania Xiaoer segera menyambung. Alayanzong mendengarkan percakapan mereka dengan tenang, lalu perlahan mengangguk, baiklah, kita lewat jalur gunung. Terima kasih banyak, Paman, atas arahannya. Kalau tidak, kami pasti tersesat seperti lalat tak bertuan, tak tahu bahaya apa yang akan kami temui. Tidak apa, jawab si petani sambil tersenyum ramah. Oh ya, boleh tanya satu hal lagi, Paman. Apakah di kota kecil di depan itu ada pos penjagaan? Bagi Alayanzong sendiri, penjagaan bukan masalah besar, namun karena bersama Ula Zitao dan Ania Xiaoer, ia tak ingin menambah kesulitan. Ya, memang ada. Ada barikade, katanya orang tak boleh keluar masuk sembarangan. Aku bisa lewat karena hendak memotong sayuran untuk warga, jadi diizinkan. Tapi kalian, mungkin akan sulit untuk lewat. Lalu, apa ada jalan untuk menghindari kota itu? Alayanzong ingin memastikan arah dengan jelas, si petani menunjuk ke arah selatan. Begini, kalian kembali ke arah semula sekitar 10 i, di sana ada percabangan. Belok ke timur, jalan sejauh 3-5 i, lalu belok ke utara, jalur ini akan menghindari gurun. Kalau naik kuda, sekitar 1 hari perjalanan. Di depan ada sebuah gunung bernama Puncak Piao Miao. Ikuti saja jalan gunungnya, jangan menyimpang, jalan besar itu mengarah ke barat laut dan langsung menuju kota burung Qiaoluxi. Ula Zitao berseru penuh semangat, wah, bagus sekali. Tak usah lewat gurun pun tak apa, lebih lama 1-2 hari pun tak masalah. Setelah berpamitan pada si petani tua, ketiganya pun segera naik kuda dan bergegas menuju arah selatan, memulai perjalanan panjang mereka menuju Puncak Piao Miao, mengikuti petunjuk dari petani tua tadi, perjalanan mereka berjalan cukup lancar. Sepanjang jalan hanya terlihat beberapa desa kecil, dan tidak satu pun dari tempat itu memiliki pos penjagaan. Namun, yang membuat Alayanzong merasa aneh adalah, tidak tampak seorang pun di desa-desa itu. Saat tengah hari, mereka berhenti sejenak di tepi sebuah desa kecil untuk beristirahat. Alayanzong masuk ke dalam desa untuk melihat-lihat, namun yang ia temukan justru adalah sebuah desa kosong. Melihat Alayanzong kembali dengan wajah murung, Ula Zitao yang duduk di atas batu pinggir jalan bertanya, kamu ke desa itu untuk apa? Alayanzong menjawab, aku merasa aneh tidak melihat satupun orang di jalanan, ternyata ini desa kosong. Ula Zitao berkata, desa kecil yang kita lewati juga tidak kelihatan ada orang. Apa semuanya itu desa kosong? Ania Xiaoer, sambil menggigit ikan kering dan berbicara dengan mulut setengah penuh, menimpali, bisa jadi. Desa tempat kita bermalam dulu itu juga cuma ada 4 atau 5 orang tua, hampir bisa dibilang desa kosong juga. Belum selesai ia bicara, tiba-tiba datang hembusan angin. Secarik kertas tersangkut di wajahnya. Ia buru-buru menariknya, dan ternyata itu adalah selembar uang kertas bulat, seperti uang kertas untuk arwah. Ia buru-buru melempar kertas itu, dan kertas itu langsung kembali terbang terbawa angin. Ia bergumam kesal, sial. Kenapa ada benda seperti ini? Alayanzong memandang sekeliling, lalu menunjuk ke arah timur, lihat ke sana, itu pemakaman. Tampaknya banyak kuburan baru.
Anya Xiaoer dan Ula Zitao segera berdiri dan melihat ke arah timur. Memang benar, di sana terbentang tanah pemakaman dengan banyak gundukan tanah baru. Jelas bahwa banyak orang yang baru saja dimakamkan di sana. Ula Zitao langsung berkata dengan cemas, "Ayo kita pergi dari sini. Aku takut, siang-siang begini saja rasanya sudah mengerikan." Anya Xiaoer malah menjawab, "Kamu benar takut. Kamu saja bisa membunuh orang tanpa ragu. Mayat pun tidak kamu hiraukan, masak cuma beberapa kuburan baru kamu jadi ciut." Wajah Ula Zitao langsung berubah kesal, "Itu beda. Desa kosong dan kuburan baru, bayangkan saja," rasanya dada ini langsung bergetar. "Ayo cepat pergi." Sambil berkata demikian, ia pun langsung naik ke punggung kuda, ketiganya pun kembali menjanjutkan perjalanan ke utara, namun, perasaan Alai Yanzong semakin berat. Ia menduga kuat bahwa kematian orang di desa itu kemungkinan besar disebabkan oleh wabah penyakit. Tak lama kemudian, samar di kejauhan tampak bayangan sebuah gunung. Mereka pun memacu kuda lebih cepat, berusaha tiba di kaki gunung sebelum malam, agar bisa mencari tempat teduh untuk bermalam. Namun seperti pepatah, melihat gunung membuat kuda lelah, meskipun gunung tampak di depan mata, namun perjalanan ke sana terasa begitu jauh dan tak kunjung selesai. Akhirnya, setelah berpacu sepanjang sore, ketika matahari masih menampakkan dirinya di ufuk, mereka pun sampai di kaki gunung. Di sana, terbentang jalan besar yang melintang dari timur ke barat. Ketiganya menahan laju kuda dan berhenti di persimpangan. Terlihat ragu, Anya Xiaoer bertanya, "Kita ambil jalan ke barat atau ke timur?" Ula Zitao berkata, "Kalau kita ke barat, bukankah itu mendekati tepi gurun?" Anya Xiaoer menunjuk ke arah timur, lalu berkata, "Kalau ke timur, jalannya malah makin jauh. Lihat saja, jalur gunung itu malah berbelok ke selatan." Alai Yanzong mengamati arah dengan seksama, lalu berkata, "Paman tua itu pernah bilang, kalau kita tidak mau melewati gurun, kita harus memutar lewat jalur pegunungan. Bahkan dengan menunggang kuda, tetap akan makan waktu 1 hari lebih lama." Ula Zitao masih tampak ragu, tapi dia bilang jalurnya lurus ke depan. Alai Yanzong merenung sejenak, lalu menjawab, "Bisa jadi paman itu sendiri belum pernah melewati jalur ini, mungkin dia hanya dengar dari orang lain." Terus ke depan, tidak selalu berarti jalan yang benar-benar lurus, bisa saja berliku. Aku tetap memilih percaya pada petunjuknya, kita berbelok ke timur dan memutari gunung. Melihat Alai Yanzong sudah mantap dengan keputusannya, Ula Zitao dan Anya Xiaoer pun tak punya pilihan selain mengikuti. Mereka kembali memacu kuda ke arah timur, tak disangka, arah timur hanyalah kaki gunung belaka. Setelah memutari bagian itu, muncullah sebuah jalan besar yang mengarah ke utara. Mereka melaju kencang lagi, namun hari perlahan mulai gelap. Saat melihat ada jalan kecil mengarah ke barat, mereka bertiga menghentikan kuda. Malam sudah mendekat, mereka harus segera mencari tempat berlindung dari angin. Mereka tidak mungkin tidur di jalan begitu saja, terlebih lagi mereka membawa kuda yang butuh makan, mereka perlu tempat yang memiliki rerumputan. Mereka menuntun kuda memasuki jalan kecil itu. Tak lama kemudian, terlihatlah sebuah bangunan seperti kuil. Mereka bertiga berseru gembira, namun begitu tiba di dekatnya, mereka mendapati bahwa kuil itu sudah runtuh, menyisakan reruntuhan tua. Sepertinya sudah bertahun-tahun lamanya sejak terakhir kali ada orang yang merawatnya. Di atas gerbang depan yang hampir tak utuh lagi, samar-samar masih bisa dibaca tulisan besar, "Kuil Gunung Piao Miao." Alai Yanzong teringat, bukankah ini tempat di mana Moksu Guyun, gurunya dulu, pernah berlatih ilmu bela diri. Mereka bertiga turun dari kuda dan memasuki gerbang yang tinggal lubang tembok. Yang tampak di hadapan mereka hanyalah puing reruntuhan. Keadaannya sangat mirip dengan kuil tua tempat sang guru pernah tinggal, atap roboh, dinding runtuh, hampir tak ada bangunan yang tersisa, halaman dalamnya cukup luas, namun penuh dengan rumput liar, ada yang sudah kering, ada juga yang baru tumbuh. Mereka mengikat kuda di tempat itu dan membiarkannya makan rumput, sementara mereka mulai mencari tempat untuk tidur. Barisan bangunan depan tinggal puing dan pecahan genteng. Di barisan kedua masih ada beberapa dinding yang belum runtuh sepenuhnya, tetapi tidak ada satu ruangan pun yang utuh dan bisa ditinggali. Alai Yanzong tiba-tiba teringat sesuatu. Ia pernah mendengar Mosu Guyun berkata, di belakang kuil ada sebuah gua. Maka ia pun segera berjalan ke arah belakang gunung. Benar saja, setelah melewati sepetak hutan, ia menemukan sebuah gua. Di mulut gua masih terlihat bekas bingkai pintu. Meskipun pintunya sendiri sudah lenyap entah kemana, di dalam gua terdapat meja batu,
bangku batu, dan ranjang batu. Gua itu memiliki kedalaman sekitar 30 meter. Ujungnya sudah ditutup dengan tumpukan batu dan dilapisi tanah liat, tampak seperti dinding. Ala Yanzong teringat, bukankah tempat ini pernah disebut oleh gurunya sebagai tempat hukuman bagi para murid yang melanggar aturan kuil. Melihat di sekitar mulut gua pun ada rumput segar, mereka bertiga pun kembali ke halaman, membawa kuda-kuda ke sana, menurunkan barang bawaan, mengikat tali kuda, dan malam itu mereka pun memutuskan untuk bermalam di dalam gua itu. Bab 143. Seperti biasa, mereka kembali mencari kayu bakar, air, menyalakan api, dan memasak. Karena di dalam gua cukup lembab dan dingin, maka api tidak boleh dibiarkan padam, selain untuk menghangatkan badan, juga menjadi sumber penerangan. Setelah selesai makan, mereka membentangkan jerami kering di lantai dan membungkus diri dengan selimut kapas. Setelah memastikan Ula Zitao sudah beristirahat dengan baik, Ala Yanzong pun duduk bersila di atas selembar kulit domba di dalam gua untuk berlatih pernapasan dalam. Ia tidak pernah melewatkan latihan tenaga dalamnya sehari pun, dan itu sangat membantu pemulihan luka pedang di dadanya. Begitu mulai latihan, Ala Yanzong teringat pada Mo Suguyun. Ia pernah dikurung oleh gurunya di gua ini, dan kemungkinan juga pernah berlatih di sini, meskipun ia membunuh ayah sang guru. Namun bukan karena dendam, melainkan hasil dari sebuah pertarungan. Saat itu ia memang sulit menerima kenyataan, sehingga menantang sang guru untuk bertarung demi menyelesaikan semuanya. Ia tahu bahwa guru itu memang menyimpan rasa bersalah dan penyesalan, saat diberitahu bahwa adiknya, Mo Sufuyun, masih hidup, sang guru pun sangat gembira dan langsung memutuskan untuk pergi mencarinya ke puncak iblis. Ia menempuh jalan pintas, melewati gunung dan bukit. Entah sekarang sudah sampai atau belum. Jika mereka bersua, pasti tak terhindar dari luapan sukacita, sekaligus mengenang masa lalu. Dahulu kedua bersaudara ini saling berhadapan tanpa menyadarinya sebagai musuh. Kini mereka sama tidak menyukai keadaan pemerintahan saat ini. Tidak diketahui sejauh mana rencana migrasi yang disusun Mo Sufuyun telah dilaksanakan, beruntung pernah bertemu dengan Mo Suguyun. Ia meninggalkan metode latihan tenaga dalam untuk Ala Yanzong. Beberapa kali ia terluka dalam, namun berhasil sembuh berkat pengaturan pernapasan. Jika tidak, mungkin sekarang ia sudah menjadi orang cacat, karena ketekunannya berlatih tanpa henti, maka tenaga dalamnya semakin hari semakin meningkat. Ia merasa telah menemukan seorang dermawan sejati dalam hidupnya. Kuil ini begitu rusak parah, semua berkaitan dengan kekacauan akibat peperangan di masa lalu. Para muridnya sudah lama tercerai-berai dan melarikan diri. Para pertapa pun tidak dapat hidup tenang. Kedamaian negara adalah berkah terbesar bagi rakyat kini, meskipun negara berada dalam masa damai, sebuah wabah telah membuat rakyat menderita. Pembantaian dan penguncian kota memaksa rakyat untuk melarikan diri, kehilangan tempat tinggal, hidup sengsara, dan tak tahu apa yang akan terjadi esok hari, bahkan untuk bertahan hidup pun sulit. Yang lebih parah, penyebaran wabah semakin tak terkendali karena ketakutan yang meluas. Banyak desa yang penduduknya mati atau melarikan diri, menyisakan desa kosong. Langkah-langkah dari pemerintah sangat lamban dan tidak sungguh-sungguh menolong yang membutuhkan. Walau negara ini disebut damai, namun belum layak disebut negara kuat yang makmur. Ia belum bisa bertahan menghadapi guncangan dan bencana, dirinya hanya ingin membuktikan dugaan tentang asal-usulnya, tetapi malah dianggap sebagai pembunuh dan menjadi buruan. Para ahli istana berkali-kali dikirim untuk membunuhnya. Mungkin memang ia sudah menjadi ancaman bagi kekuasaan raja. Betapa besar arti kekuasaan bagi mereka, sementara nyawa rakyat begitu remeh, kondisi kehidupan para pengungsi di kuil itu pun sangat memprihatinkan. Ia bahkan tak tahu apakah mereka bisa selamat dan sembuh. Sejak kecil, aku memang gemar pada ilmu bela diri. Guruku telah mengajarkan seluruh kemampuannya kepadaku. Awalnya, aku ingin menjadikan keahlian Mi sebagai jalan hidup, sekalipun hanya untuk menjaga rumah orang, menjadi pengawal, atau mengantar barang, itu sudah cukup untuk menghidupi diri. Namun kini, selain untuk menjaga kebugaran dan membela diri, aku justru harus menggunakan kekuatan ini untuk menegakkan keadilan. Meski aku juga belajar ilmu pengobatan, yang sebenarnya tidak begitu kusukai, tetapi ketika melihat rakyat menderita karena wabah penyakit, aku tidak sampai hati untuk membiarkan mereka mati begitu saja. Kini aku malah berubah menjadi seorang tabib keliling yang menolong siapa saja yang membutuhkan. Awalnya aku berniat menetap dan mencari penghidupan di kota Gunung Weikeki, namun di sana pun tak ada tempat bagi bela diri. Maka aku kembali mengembara,
hidup bagai awan dan air yang mengalir tanpa arah. Aku sempat berpikir untuk mencoba mengadu nasib di ibu kota kerajaan, tetapi malah berulang kali diburu untuk dibunuh. Hal ini menyulitkan Ula Zitao, yang selama ini telah menemaniku, juga si Xiaoer yang kutemui di tengah jalan, mereka ikut menanggung kesulitan bersamaku. Menatap dua orang itu yang tertidur lelap, Ala Yanzong menggenggam tekad dalam hati, ia harus menemukan tempat tinggal yang aman dan tetap. Mengembara sepanjang tahun bukanlah cara hidup yang layak untuk selamanya. Setelah pikirannya berkecamuk cukup lama, akhirnya Ala Yanzong memaksakan diri untuk menenangkan hati, dan setelah bertekad, ia pun masuk ke dalam keadaan meditasi. Keesokan pagi, setelah makan, mereka bertiga kembali turun gunung menghadap matahari pagi, melanjutkan perjalanan ke utara, jalan perlahan membelok ke barat laut. Gunung menjulang tinggi, kadang tertutup semak-semak, batu-batu besar menjulang aneh, atau lereng yang ditutupi rumput tipis, aliran air yang tenang, serta deretan hutan yang rapat dan tinggi. Pemandangan terus berubah sepanjang perjalanan, kadang tampak seperti musim semi, kadang seperti musim gugur, atau seperti musim panas. Mereka mengagumi keindahan yang tiada habisnya, setiap lanskap memiliki daya tariknya sendiri. Mereka memacu kuda seharian dengan cepat, namun belum juga berhasil keluar dari pegunungan ini. Bahkan belum terlihat satupun desa atau pemukiman warga. Matahari telah diselimuti bayang-bayang pegunungan, suhu mulai turun, dan hari pun mulai gelap. Maka menemukan tempat bermalam yang sesuai sebelum malam benar-benar tiba menjadi hal yang sangat mendesak. Ketiganya memperlambat laju kuda, sambil terus mengamati bentuk dan keadaan sekeliling. Baru saja melintasi sebuah sungai dangkal, Ala Yanzong memutar kudanya kembali. Katanya karena ada air sungai yang mudah diambil, maka mereka bertiga mengikuti aliran sungai ke arah hulu untuk mencari tempat yang sesuai. Akhirnya mereka melihat sebuah batu besar menjulang dari sisi utara, menyerupai kipas yang terbuka ke langit, membentuk semacam kanopi dami. Ala Yanzong menarik tali kekangnya naik ke daratan, mengamati sekeliling, ada rumput dan kayu bakar, lalu memanggil Ula Zitao untuk ikut naik. Ketiganya bekerja sama dengan sigap, menumpuk batu hingga setinggi setengah tubuh orang dewasa untuk menghalangi angin timur, menghamparkan jerami kering, dan menurunkan perbekalan mereka. Ania Xiaoer menyalakan api unggun di sisi selatan, untuk menghangatkan badan di malam hari dan juga untuk menyiapkan makan malam. Ia mulai mendirikan tungku dan menyiapkan alat masak. Ula mengambil bungkusan untuk membentangkan selimut, menyiapkan tempat tidur sementara, dan membantu Ania mengambil dan merebus air. Sementara itu, Ala Yanzong pergi untuk memberi minum dan mengikat kuda, membiarkan mereka memakan rumput sepuasnya. Lalu ia kembali ke sungai kecil, karena saat memberi minum kuda tadi, ia melihat di antara bebatuan di air dangkal seperti ada sekumpulan udang. Sungai, setelah memastikan jumlah udang sungai cukup banyak, Ala Yanzong berseru nyaring, "Zitao, Xiaoer. Malam ini kita akan menikmati hidangan segar. Cepat ambil baskom besar, di sini banyak sekali uangnya." Begitu mendengar itu, Ula Zitao langsung menumpahkan air dalam baskom tembaga yang baru saja ia isi, lalu berlari sambil membawa baskom itu. "Di mana? Biar aku lihat." Ia melompat ke atas batu di sungai kecil, dan melihat di salah satu cekungan batu ada sekumpulan udang merah yang berkumpul. Mungkin karena suhu air yang dingin, kemunculan manusia tidak membuat mereka ketakutan, namun Ula Zitao khawatir akan mengagetkan mereka. Maka ia menurunkan suaranya, meskipun ekspresinya sangat mencolok. "Wah, memang banyak sekali." Ala Yanzong memintanya berjongkok sambil memegang baskom dengan stabil, dan jangan bersuara. Ia sendiri berjongkok di samping cekungan batu, kedua tangannya bergerak cepat menangkap udang. Gerakannya begitu cepat hingga Ula Zitao yang menyaksikan langsung pun tidak bisa melihat jelas bagaimana tangan itu bergerak. Mata Ula Zitao terbelalak, mulutnya ternganga, hanya melihat cipratan air dan udang yang melompat masuk ke dalam baskom tembaga, yang tak lama kemudian pun sudah penuh. Akhirnya Ala Yanzong menghentikan tangannya, karena sudah tidak ada udang lagi di cekungan itu. Ula Zitao tampak sangat takjub. "Aku belum pernah melihat cara menangkap udang seperti ini." Ala Yanzong berdiri sambil tersenyum, "Kita tidak punya alat menangkap udang. Kalau menangkap dengan tangan biasa, pasti mereka langsung kabur dan hanya dapat sedikit. Maka aku harus menggunakan gerakan secepat kilat." Belum sempat mereka bereaksi, mereka sudah masuk ke dalam baskom. Melihat beberapa udang mulai memanjat keluar dari baskom, Ala Yanzong langsung mengangkatnya, cepat ke darat. Kalau tidak, semua udangnya akan kabur. Sambil berkata, ia melompat naik dan berlari kecil menuju api unggun, meletakkan baskom di tanah. Ania Xiaoer terperanjat melihatnya, udangnya besar-besar.
Malam ini kita makan enak. Ia pun segera mengambil tutup panci dan menutup baskom itu. Ula Zitao berlari kecil menghampiri. Wajahnya berseri-seri. Xiaoer, udang ini bagaimana cara mengolahnya? Ania melambaikan tangan kanannya. Tidak usah khawatir. Kalian istirahat saja. Datang saja sebentar lagi untuk menghadiri jamuan. Malam ini kita akan makan udang rebus asin. Ala Yanzong tersenyum, memanfaatkan waktu itu untuk mengumpulkan kayu kering dan jerami lagi. Sementara itu, Ula Zitao tertawa riang, lalu berjongkok di sisi perapian, menambahkan kayu bakar sambil memperhatikan Ania membersihkan udang. Ania memungut sepotong bambu kering dari tanah, lalu mengeluarkan pisau dapur dari saku dadanya. Dalam beberapa gerakan cepat, ia membuat tusuk bambu panjang dan tipis. Ia mengambil sebuah baskom tembaga kosong dan meletakkannya di tanah. Lalu ia membuka tutup panci, mengambil satu ekor udang besar, membuang parunya, mengeluarkan kotoran hitam di punggung, dan melemparkannya ke dalam baskom. Dengan gerakan cepat dan satu uwc ambil, belah, buang kotoran, udang pun selesai dibersihkan. Tak lama kemudian, satu baskom penuh udang pun sudah siap. Ia menuangkan air ke dalam baskom untuk mencuci udang-udang itu hingga bersih. Di atas perapian, air dalam panci sudah mendidih, lalu menambahkan garam, lalu menuangkan udang ke dalam panci, dan menutupnya kembali. Anta berdiri tegak dengan sangat puas. Zitao, perjamuan akan segera dimulai. Dalam tawa riang Ula Zitao, Ala Yanzong pun kembali dari mengumpulkan kayu. Malam itu, mereka pun menikmati santapan lezat yang menghangatkan perut. Bab 144. Malam itu, meskipun ada api unggun, embun begitu tebal dan udara sangat lembab. Namun Ala Yanzong tidak merasakan perbedaan yang berarti, karena ia menghabiskan malam di sisi api unggun. Untuk melatih diri, sementara itu, Ania Xiaoer dan Ula Zitao merasa tubuh mereka kaku dan kencang begitu terbangun. Maka mereka segera berdiri dan melakukan peregangan serta gerakan dasar untuk melenturkan otot dan sendi. Barulah mereka merasa sedikit lebih nyaman, mungkin karena malam sebelumnya mereka menyantap udang segar, pagi itu mereka hanya menyantap semangkuk bubur sebagai sarapan. Setelah itu, mereka membereskan barang dan melanjutkan perjalanan. Mereka menyusuri jalan pegunungan ke arah barat laut. Setelah menempuh perjalanan lebih dari setengah hari, pada sore hari mereka pun tiba lebih awal di kota burung Qiaoloxi, yang tidak disangka oleh Ala Yanzong. Kota burung Qiaoloxi ternyata tidak seperti kota Raja Mosu yang menutup seluruh gerbang kotanya. Kota ini masih membuka gerbang seperti biasa, dan orang-orang masih bisa keluar masuk layaknya hari-hari normal. Namun demikian, para prajurit penjaga kota memperketat pemeriksaan. Pertama, setiap orang harus didaftarkan, terutama mereka yang berasal dari luar kota. Kedua, ada petugas medis yang memeriksa langsung. Mereka yang tidak menunjukkan gejala penyakit akan diizinkan masuk tanpa hambatan, sementara mereka yang mengalami demam, flu, batuk, atau sesak napas, dilarang keras memasuki kota. Ada yang gagal masuk kota, dan hanya bisa pergi dengan kecewa, meninggalkan kota itu. Ketiganya turun dari kuda di depan gerbang kota, masing-masing memegang tali kekang, lalu berbaris untuk menunggu pemeriksaan. Ala Yanzong memperhatikan proses pemeriksaan di depan mereka sambil memikirkan jawaban yang harus ia berikan. Setelah kira-kira waktu satu cangkir teh berlalu, tibalah giliran mereka. Seorang prajurit penjaga kota mengangkat tangan untuk menghentikan mereka, lalu bertanya, "Dari mana kalian datang?" Tanpa ragu, Ala Yanzong menjawab, "Dari kota Raja Mosu." Prajurit itu tampak terkejut. "Oh, bukankah kota itu sudah ditutup? Bagaimana bisa kamu keluar dari sana?" Ala Yanzong langsung tersenyum penuh hormat, "Tuan prajurit, kami datang ke kota burung Qiaoloxi karena menjalankan tugas." "Kalau tidak begitu, siapa yang sudi menempuh perjalanan sejauh ini?" Prajurit itu bertanya lagi, "Tugas apa?" Ala Yanzong balik bertanya, "Bukankah sekarang wabah sedang melanda seluruh negeri?" "Benar, kalau bukan karena wabah, kami pun tak perlu susah payah berjaga di sini pagi hingga malam dengan pemeriksaan ketat. Aku seorang tabib, datang untuk membantu tabib resmi kota dalam menangani wabah ini." Melihat Ala Yanzong berkata demikian, prajurit itu kembali bertanya, "Apa kamu membawa surat keterangan?" Ala Yanzong kembali tersenyum, "Kami ini tabib rakyat, datang secara sukarela untuk mengobati rakyat. Mana mungkin kami membawa surat keterangan?" "Oh, jadi kalian sukarelawan. Semangat yang patut dipuji, sungguh mengagumkan. Kalau begitu, silakan mendaftarkan nama dan alamatmu di sana dulu. Lalu biarkan tabib pemeriksa memastikan bahwa kamu tidak tertular wabah. Jika tidak ada gejala,
kamu boleh masuk kota. Ala Yanzong pun menuntun kudanya ke sisi lain untuk mendaftar. Pada saat itu, prajurit yang tadi kembali menghentikan ulah Zitao. Ala Yanzong menoleh ke belakang dan buru-buru berkata, "Tuan prajurit, dia adalah istriku." Prajurit itu mengangguk sambil berseru pelan, "Oh," lalu melambaikan tangan, mengizinkan ulah Zitao untuk lewat, namun saat mendengar Ala Yanzong menyebut dirinya sebagai istrinya di depan orang lain, wajah ulah Zitao langsung memerah seperti tersiram api. Jantungnya berdegup kencang, seakan tak terkendali, ia larut dalam pikirannya sendiri, sampai hampir menabrak pantat kuda merah milik Ala Yanzong. Ula Zitao tertawa kecil tanpa suara di belakang, namun tak seorang pun menyadari hal itu. Sementara itu, Ala Yanzong memperhatikan Anya Xiaoer, yang juga sedang dihentikan oleh prajurit. Ala Yanzong segera berseru lagi, "Tuan prajurit, dia ini tabib pembantuku. Ia datang bersamaku sebagai sukarelawan." Prajurit itu kembali melambaikan tangan untuk mengizinkan Anya lewat, meskipun sempat menggumam, "Oh, tabib pembantu ini malah kelihatan lebih tua dari tabibnya." Anya yang sedang memegang tali kekang kuda putih itu pun datang menghampiri. Meski ia kesal mendengar komentar tersebut, namun ia tidak berani membantah. Ia hanya menggerutu pelan, cuma lebih tua 2 atau 3 tahun saja. Setelah Ala Yanzong selesai mendaftar, ia pun mendekati tabib pemeriksa, lalu mengulurkan pergelangan tangan dan meletakkannya di atas meja kayu untuk didiagnosis. Tabib itu memejamkan mata setengah dan menempelkan 3 jari tangan kanannya pada pergelangan tangan kiri Ala Yanzong. Ia terdiam sejenak, lalu tiba-tiba membuka mata dan berseru heran, "Saudara muda ini memang tidak terkena wabah, tapi detak jantungmu sangat lambat. Apakah kamu merasa tidak enak badan?" Ala Yanzong tersenyum, "Aku seorang ahli bela diri. Detak jantung yang lambat termasuk hal yang wajar." Tabib itu pun mengangguk dengan wajah penuh pengertian. "Oh, begitu ya. Kalau begitu, tubuhmu sangat sehat. Silakan masuk kota." Setelah Ula Zitao dan Anya selesai mendaftar dan diperiksa, mereka bertiga pun berjalan bersama menuju gerbang kota. Begitu memasuki kota, ketiganya masih memegang tali kekang kuda masing-masing. Ula Zitao berjalan sejajar dengan Ala Yanzong, lalu menoleh dan bertanya, "Lalu, kita mau pergi kemana sekarang?" Meskipun masih ada pejalan kaki di jalanan, namun jumlahnya tidak terlalu banyak. Menatap kota asing yang belum pernah ia datangi sebelumnya, Ala Yanzong berkata, "Aku juga tidak mengenal tempat ini, jadi belum ada tujuan pasti. Lebih baik kita cari penginapan dulu, baru pikirkan langkah selanjutnya." Anya yang mengikuti dari belakang segera bertanya, "Kalau kita menginap di penginapan, mau ambil 1 kamar atau 2 kamar?" Ula Zitao langsung menoleh dan melotot padanya, lalu menjawab, "Tentu saja 2 kamar. Kalian berdua 1 kamar, aku 1 kamar sendiri." Ala Yanzong menyunggingkan senyum licik, lalu membisik di dekat telinganya, "Kupikir kamu akan bilang, dia sendiri 1 kamar, dan kita berdua 1 kamar." Ula Zitao mencibir manja, "Mimpi kamu." Ala Yanzong memutar bola matanya, "Kalau mimpi, kenapa tidak mimpi yang indah sekalian?" Ula Zitao berpura-pura memukulnya dari jauh, tentu saja tidak benar-benar mengenai Ala Yanzong, sambil berseru, "Teruskan saja mimpimu." Keduanya terus bercanda sambil berjalan menyusuri jalan, sambil mengamati toko di kiri kanan, mencari penginapan yang cocok. Saat sedang berjalan, mereka melihat ada keramaian di depan, tampaknya sedang terjadi perkelahian. Ula Zitao segera berkata, "Ada yang berkelahi di depan. Kamu jangan ikutan mencampuri urusan orang lain. Lebih baik segera cari penginapan dan istirahat. Aku sudah sangat lelah, semalam juga tidak bisa tidur nyenyak." Ala Yanzong khawatir Anja mendengar, jadi ia menjawab dengan suara lirih, "Benar sekali, yang istri bilang memang betul. Kesehatan istri lebih penting. Urusan orang lain bukan urusan kita. Tidak ada sangkut paut, biarlah mereka saling pukul semaunya." Wajah Ula Zitao langsung memerah, ia menggigit bibir bawah sambil berkata pelan, "Siapa istrimu?" Ala Yanzong tidak menatapnya, matanya tetap mengarah pada keributan di depan, namun mulutnya berkata, "Siapa, itu hanya orang itu sendiri yang tahu." Ula Zitao membalas, "Kamu mulai menghayal lagi, sekarang masih belum tentu." Ala Yanzong terkekeh ringan, "Cepat atau lambat, pasti akan jadi." Ula Zitao memasang wajah serius, lalu menggoda, "Belum tentu. Sekadar restu dari ibuku saja belum cukup. Tanpa pernikahan resmi, tak ada satupun yang bisa berharap menjadikanku istri." "Ala, Yanzong,
yang sebelumnya tidak pernah memikirkan hal itu, merasa Ula Zitao hari ini agak berbeda. Mendengar ucapannya, ia pun menarik napas. Oh, jadi kamu menginginkan sebuah upacara? Wajah cantik Ula Zitao mengangkat penuh keyakinan. Tentu saja. Menikah adalah perkara besar dalam hidup seorang wanita. Tanpa upacara, rasanya seperti memberikan diri begitu saja. Kalau suatu hari dikenang kembali, itu akan menjadi penyesalan seumur hidup. Ala Yanzong membalas, setengah serius setengah bercanda, kupikir kamu berbeda dari wanita kebanyakan. Gadis dunia persilatan yang berjiwa bebas dan berani, takkan peduli dengan adat dan formalitas. Ula Zitao mengangkat dagunya sambil mendengus, aku memang orang biasa. Bagaimana mungkin aku lepas dari aturan orang biasa? Ala Yanzong berkata dengan nada menggoda, jadi bagaimana? Aku harus membuatmu mengenakan emas, perhiasan, gaun merah dan hijau, lalu menggotongmu dalam tandu megah 8 orang pengusung baru bisa menikahimu. Ula Zitao terkikik geli, itu tidak perlu. Aku tidak butuh emas dan perhiasan, juga tak butuh gaun merah atau tandu besar, yang kubutuhkan hanya sebuah upacara sederhana, dengan seseorang sebagai saksi. Baru aku bisa benar-benar menjadi istrimu. Aku tak mau asalan menyerahkan diri. Obrolan mereka belum selesai, mereka sudah berada di dekat kerumunan yang sedang berkelahi. Ternyata, sekelompok pemuda berusia sekitar 18 atau 19 tahun sedang mengeroyok seorang lelaki kekar berbadan besar. Meski pria itu terlihat sangat kuat, namun hanya mampu menahan pukulan. Saat mencoba membalas, tak satu pun pukulannya mengenai lawan. Sementara itu, pukulan dan tendangan dari para pemuda itu justru terus menghujaninya tanpa henti. Ala Yanzong menatap pria besar itu, dan terkejut karena ternyata ia mengenalnya. Bab 145. Pria besar itu ternyata bukan orang lain, melainkan Dagu Cuiku. Meskipun tubuhnya masih kekar dan gagah, namun di hadapan sekelompok pemuda itu, seakan kekuatannya tak bisa disalurkan dengan baik. Ia mencoba menangkap salah satu dari mereka yang ada di depannya, namun lawannya dengan gesit mundur menghindar. Di saat yang sama, dari belakang muncul satu lagi yang memukul dan menendangnya. Begitu ia membalikkan badan untuk mengejar yang di belakang, para penyerang itu telah melompat ke tempat yang aman. Lalu dari depan, serangan pukulan dan tendangan kembali menghampirinya. Kulit dan dagingnya memang tebal, pukulan tangan dan kaki masih bisa ia tahan. Namun setelah berkali-kali dipukul dan ditendang, tentu saja mulai terasa sakit. Terutama wajahnya, yang sudah beberapa kali ditampar, sekarang sudah bengkak parah, bahkan matanya hampir menutup, tinggal tersisa garis sempit saja. Ia tampak sangat marah dan malu, namun tetap tak bisa menangkap satu pun dari para pemuda yang lincah itu. Sekiranya satu orang saja berhasil ia tangkap, mungkin bisa diremasnya sampai setengah mati. Bagi orang yang melihat, pertarungan ini seperti sekelompok monyet yang sedang mempermainkan seekor beruang. Ia tidak bisa menyentuh mereka, tubuhnya tak cukup lincah untuk menghindari pukulan, dan ia juga tidak cukup cepat untuk membalas. Sambil menangkis dan menyerang balik, ia pun melirik ke sekeliling, berharap bisa menemukan sebatang kayu. Sekalipun tidak bisa mengenainya, paling tidak ia bisa menahan hujan pukulan dan tendangan. Ketika ia menoleh, ia melihat seseorang sedang memegang tali kekang kuda dan berjalan mendekat. Ia belum melihat jelas siapa orang itu, tapi matanya langsung tertuju pada pedang lengkung yang tergantung di pinggang Ula Zitao. Ia langsung menjulurkan tangan untuk mengambilnya, sambil berteriak, "Adik manis, pinjam pedangmu sebentar." Bocah nakal ini keroyok aku." Namun Ula Zitao melompat ke samping dan menghindar, "Kamu ini." Kata-katanya belum selesai, Ala Yanzong sudah maju dan mengangkat tangan untuk menghentikan, "Bukankah ini Paman Dagu Cuiku? Apa yang sedang terjadi denganmu?" Dagu Cuiku mengangkat wajahnya yang bengkak dan melihat dengan susah payah, barulah ia menyadari siapa yang datang. Matanya langsung berbinar seperti melihat penyelamat, lalu berteriak, "Keponakan, cepat tolong aku." Namun saat ia berbicara dan mencoba mengambil pedang tadi, tubuhnya kembali dihujani pukulan dan tendangan dari para pemuda itu. Ala Yanzong segera melangkah maju dan mengayunkan tangan, menarik Dagu Cuiku ke belakangnya. Lalu dengan suara lantang ia berseru kepada para pemuda itu, "Berhenti. Jangan memukul orang lagi." Namun sekelompok pemuda itu sama sekali tidak menunjukkan niat untuk berhenti. Sambil memaki dengan kata-kata kasar, mereka masih saja menyerang. Hanya saja, sasaran mereka bukan Dagu Cuiku lagi, melainkan langsung menuju Ala Yanzong. "Dari mana munculnya monyet ini? Sok ikut campur. Kamu bilang berhenti terus harus berhenti. Siapa kamu?"
Pukul dia, hajar dia, kalau dia tidak mau minggir, hajar sekalian. Suara sorakan semakin ramai dari barisan belakang. Seorang pemuda yang berada paling depan langsung mengayunkan tinjunya ke arah wajah Alayanzong, namun Alayanzong dengan ringan mengangkat tangan dan menangkap tinju itu. Seketika, lengan pemuda itu tak bisa bergerak, mau ditarik kembali tak bisa, mau dihentakkan juga tak bisa. Ia pun langsung mencoba menendang, tapi Alayanzong juga mengangkat kaki kanannya. Tendangan lawan itu justru mengenai telapak kakinya yang kokoh, seolah menendang papan batu. Pemuda itu langsung mengerang kesakitan, aduh. Tapi belum menyerah, ia mengganti kaki satunya dan kembali menendang, Alayanzong belum menurunkan kakinya. Dengan gerakan menyamping, ia menghantam tulang kering lawan. Kali ini pemuda itu merintih berkali-kali, dan tak berani menendang lagi. Namun, masih mencoba menyerang dengan tinjunya yang lain, Alayanzong langsung menyadari, ini pemuda keras kepala yang hanya tahu menyerang tanpa berpikir mundur. Kalau tidak dibuat merasakan sakit, ia tidak akan berhenti sendiri. Maka Alayanzong menambahkan sedikit tenaga pada genggamannya, pemuda itu pun kesakitan, dan tinjunya yang semula ingin menghantam kini terkulai lemas di tengah jalan. Ia meringis, memegang tubuhnya, membungkuk sambil merintih tak henti, dan akhirnya tidak menyerang lagi. Barulah Alayanzong melepaskan genggamannya, namun para pemuda lainnya justru semakin kalap, beramal ramai menyerbu ke arah Alayanzong dengan pukulan dan tendangan dari segala arah. Takut mengenai ulas Zitao, Alayanzong segera menyerahkan tali kekang kuda padanya, lalu melangkah maju menghadapi mereka. Dalam sekejap, tangan dan kaki Alayanzong mulai bergerak. Hanya dalam beberapa langkah dan beberapa gerakan, semua pemuda itu telah tergeletak di tanah. Ada yang memegang kakinya, ada yang memeluk pinggangnya, semua menggeliat kesakitan di atas jalan, merintih tanpa henti. Orang-orang di jalan mulai berkumpul dan berhenti berjalan, tetapi hanya menonton dari kejauhan. Tak satu pun yang berani mendekat atau bersuara, satu-satunya yang masih berdiri adalah pemuda pertama yang tadi mencoba memukul Alayanzong. Ia mundur beberapa langkah, kini berdiri terpaku sambil memegang tangan kanannya. Matanya terbelalak, tertegun menyaksikan teman-temannya satu persatu jatuh tersungkur hanya dalam hitungan detik. Ia seakan tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Seorang pemuda seusianya, sendirian, berhasil menaklukkan seluruh kelompok mereka dengan begitu mudah. Melihat Alayanzong tidak melanjutkan serangan lagi, pemuda yang memimpin gerombolan itu seolah mendapatkan kembali keberaniannya. Ia berteriak lantang, semuanya bangun. Berhenti merintih seperti orang kalah. Belum cukup malu, cepat pergi. Anak muda yang tergeletak di tanah pun buru-buru berdiri, bahkan tidak sempat menepuk-nepuk debu di pakaian. Mereka terpincang-pincang mengikuti pemimpin mereka, melarikan diri dalam keadaan panik. Orang-orang yang sedari tadi menonton dari kejauhan pun perlahan bubar, kembali ke arah masing-masing sambil bergumam pelan, saling menceritakan kejadian barusan. Alayanzong tidak mempedulikan apapun yang dikatakan orang-orang itu. Ia segera berbalik dan berjalan menuju Dagu Cuiku. Paman Dagu Cuiku, kamu tidak apa-apa, kan? Pria besar kekar itu, dengan kedua matanya yang bengkak, justru meneteskan 2 butir air mata. Ia menangis sambil mengeluh, aduh, keponakan, bocah keparat itu benar-benar keterlaluan. Mereka tahu aku tidak bisa ilmu silat, makanya berani seenaknya. Kalau saja aku bisa menangkap satu saja dari mereka, pasti sudah kucabut lehernya. Dari nada suaranya, terlihat jelas betapa ia sangat geram dan menahan dendam terhadap sekelompok pemuda itu. Ulas Zitao mendekat, wajahnya terlihat sangat penasaran. Paman Dagu Cuiku, sebenarnya apa yang terjadi? Ania pun ikut maju sambil menuntun kuda putihnya. Ketiganya kini mengelilingi Dagu Cuiku, bertanya dengan penasaran. Dagu Cuiku menjelaskan bahwa ia sedang bekerja memuat dan membongkar barang di sebuah gudang tidak jauh dari sana. Hari ini, setelah menerima upah dan menyelesaikan pekerjaan, ia pergi ke sebuah toko untuk membeli beberapa roti panggang hangat untuk dibawa pulang. Tak disangka, ia malah dibuntuti oleh gerombolan pemuda itu, yang tiba-tiba meminta uang perlindungan. Dagu Cuiku menganggap itu lucu sekali. Ia seorang pria setinggi 9 kaki, diminta membayar uang perlindungan oleh sekumpulan bocah. Meski tubuhnya besar dan pikirannya tidak terlalu cepat, namun ia tidak bodoh. Mana mungkin ia membiarkan dirinya diperas begitu saja. Tentu saja ia menolak, namun gerombolan itu langsung menyerangnya dengan pukulan dan tendangan. Sambil memukul, mereka berteriak bahwa mereka akan terus memukulinya sampai ia menyerah dan membayar uang perlindungan.
Awalnya, Dagu Cuiku tidak menganggap mereka serius. Ia pikir mereka hanyalah anak jalanan biasa. Bagaimana mungkin sekelompok pemuda kurus dan kecil bisa berbuat apa-apa terhadap tubuh besarnya? Namun saat bertarung, barulah ia sadar telah salah menilai. Meskipun lebih kecil darinya, mereka semua sangat lincah. Lompatan, gerakan menghindar, dan serangan mereka sangat cepat, seperti segerombolan monyet. Mereka bisa memukulnya, tapi ia sama sekali tak bisa menyentuh satu pun dari mereka. Ia terus mundur sambil bertahan, dan akhirnya mundur hampir setengah jalan dari gudang. Wajahnya sudah babak belur, sekalipun ia marah dan merasa malu, tidak ada yang bisa ia lakukan. Gerombolan itu seperti tambalan obat di kulit yang lengket tak bisa dilepas, mereka terus melekat padanya. Yang lebih menyedihkan lagi, para pejalan kaki hanya menonton dari jauh. Tidak satu pun yang maju untuk membantu atau menghentikan pertikaian itu. Seolah-olah mereka sudah terbiasa melihat para pemuda itu berbuat semaunya, atau mungkin memang tidak ada yang berani ikut campur. Kalau saja tadi tidak bertemu Alayanzong, kemungkinan besar hari ini ia bukan hanya babak belur, tapi juga kehilangan uang dan roti yang dibelinya. Uang perlindungan itu pasti akan dirampas oleh mereka. Mendengar penjelasan itu, Alayanzong merasa heran. Sekelompok anak muda berani-beraninya menindas pria sebesar itu, pasti ada sesuatu di baliknya. Dari gerakan mereka tadi, terlihat bahwa para pemuda itu menguasai ilmu bela diri. Walaupun tingkatannya tidak tinggi, tetapi kelincahan tubuh mereka sangat mengesankan, meskipun rasa penasaran masih membekas di benaknya, namun Alayanzong tahu sekarang bukan waktu yang tepat untuk menyelidiki lebih jauh. Ia pun bertanya, bagaimana Dagu Cuiku bisa sampai di kota burung Kiaolosi? Begitu tahu bahwa Alayanzong dan yang lain baru saja masuk kota, Dagu Cuiku langsung berkata, tempat ini bukan tempat yang cocok untuk berbincang. Kalian pasti juga belum dapat penginapan, kan? Ayo ikut aku ke penginapan tempatku menginap. Kita lanjutkan di sana. Ketiganya memang sedang kebingungan mencari penginapan. Maka mereka pun mengikuti Dagu Cuiku menyusuri jalan menuju tempat tinggalnya. Dalam perjalanan, Dagu Cuiku merogoh ke dalam bajunya dan mengeluarkan sebungkus kertas. Saat dibuka, ternyata roti panggang yang tadi dibelinya sudah hancur menjadi remah-remah. Aduh, ini masih bisa dimakan apa tidak? Nanti Bibi Wanyan pasti memarahiku, keluhnya dengan ekspresi kesal. Alayanzong tertawa kecil lalu berkata, beli saja yang baru. Kami juga belum makan, ayo, sekalian antar kami beli juga. Bersambung